Tiga kekurangan timnas Indonesia U23 jelang hadapi Vietnam di final. Demi harga diri, timnas U23 Indonesia siap main keras lawan Vietnam. Gelandang naturalisasi Vietnam ingin kalahkan timnas U23 Indonesia, harus juara. Duel timnas U23 Indonesia versus Vietnam di final bakal menggunakan VAR. Vietnam khawatir taktik berani Gerald van den Berg di timnas Indonesia U23. Tiga kekurangan timnas Indonesia U23 jelang hadapi Vietnam di final. Setidaknya ada beberapa kekurangan yang masih harus segera dibenahi oleh skuad Garuda Muda menjelang partai krusial ini. Sebab laga final ini bakal lebih menantang karena menghadapi lawan yang tangguh. Oleh sebab itu, waktu yang tersedia menjelang partai puncak harus bisa dimaksimalkan Kadek Arel dan kawan-kawan. Ada beberapa yang harus diperbaiki, yaitu 1. Harus perbaiki finishing. Salah satu kekurangan paling mencolok dari timnas U23 adalah penyelesaian akhir yang kurang efektif. Meskipun mampu menciptakan banyak peluang di setiap pertandingan, para pemain seringkali terburu-buru atau kurang tenang di depan gawang. Hal ini mengakibatkan banyak peluang terbuang percuma yang bisa sangat merugikan di pertandingan final nanti. Vietnam dikenal sebagai pertahanan yang solid, sehingga setiap kesempatan harus dimaksimalkan. Yang kedua yaitu transisi pertahanan. Meskipun secara keseluruhan, pertahanan skuad asuhan Gerald van den Berg cukup baik di Piala AFF kali ini. Kadang-kadang, konsistensi pertahanan dan transisi negatif para pemain masih menjadi masalah. Ada momen-momen di mana koordinasi antara pemain belakang terlihat kurang, atau pemain terlambat kembali ke posisi saat kehilangan bola. Hal ini sering dimanfaatkan lawan untuk melakukan serangan balik cepat yang berbahaya. Terbukti, skuad Garuda Muda akhirnya kebobolan gol pertama lewat serangan balik cepat Thailand pada partai semifinal kemarin. Ini harus menjadi catatan tersendiri agar tak kembali terulang saat jumpa Vietnam. Lalu, kekurangan yang ketiga yaitu terpancing emosi. Dalam beberapa pertandingan menjelang final Piala AFF U23 2025, masih terlihat bahwa manajemen emosi dan disiplin pemain timnas Indonesia U23 masih perlu ditingkatkan. Terkadang, Kadek Arel dan kawan-kawan mudah terpancing provokasi atau membuat pelanggaran yang tidak perlu karena frustasi. Hal ini dapat berujung pada kartu kuning atau bahkan kartu merah. Situasi semacam ini tentu akan sangat merugikan tim di pertandingan sepenting final. Sebab jika sampai timnas Indonesia kekurangan pemain, upaya untuk merengkuh gelar juara bakal semakin berat. Demi harga diri, timnas U23 Indonesia siap main keras lawan Vietnam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis timnas U23 Indonesia siap ladeni permainan keras Vietnam. Kedua tim akan bertarung pada babak final. Dari rekor pertemuan kedua tim, laga selalu berjalan ketat karena rivalitas dua kekuatan Asia Tenggara tersebut. Hal ini yang kadang membuat pertandingan berjalan keras karena semua pemain ingin membawa kemenangan. Kondisi tersebut juga terjadi pada final musim 2023 lalu. Erick Thohir menyadari bahwa Vietnam berpeluang kembali bermain keras. Ini yang membuat Garuda Muda harus waspada karena mereka mengincar kemenangan. Perlu persiapan yang matang, terutama dari aspek mental untuk pertemuan di partai final nanti. Garuda Muda tentu akan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka siap memberikan segalanya, termasuk tidak gentar saat lawan memberikan permainan yang keras. Menurutnya, mereka memiliki kualitas dan sudah saatnya membuktikan diri. Apalagi, puluhan ribu supporter akan hadir dan memberikan dukungan. Erick Thohir menambahkan, saat lawan bermain keras, mereka juga tetap harus fokus. Misi utama tentu adalah mendapatkan kemenangan dan bisa menjadi juara. Namun, Garuda Muda juga harus menjadi sportivitas dan tidak secara sengaja membuat lawan cedera. Ini yang harus ditanamkan kepada semua pemain agar tetap berani dan bertanggung jawab. Gelandang naturalisasi Vietnam ingin kalahkan timnas U23 Indonesia, harus juara. Gelandang naturalisasi timnas U23 Vietnam Victor Lee bertekad menjadi juara ASEAN Cup U23. Vietnam akan melawan timnas U23 Indonesia di final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Kami tidak boleh puas, kata pemain 21 tahun itu. Pemain keturunan Vietnam Rusia itu bertekad ingin menjadi juara ASEAN Cup U23 2025. Satu-satunya cara menjadi juara ialah mengalahkan lawan timnas U23 Indonesia. Kami harus menang, kami harus menjadi juara. Baru setelah itu kami bisa sedikit puas, kata pemain Victor Lee tersebut. Ia menilai timnya bermain dengan sekuat tenaga melawan Filipina agar lolos ke final. Vietnam adalah tim juara ASEAN Cup U23 2023. Di final Vietnam juga bertemu timnas Indonesia. Saat itu, turnamen digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Di final, Vietnam menang atas timnas Indonesia melalui adu penalti. Duel timnas U23 Indonesia versus Vietnam di final bakal menggunakan VAR. Ada pengumuman spesial sebelum duel timnas U23 Indonesia versus Vietnam di ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia versus Vietnam bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Duel ini dipastikan bakal menggunakan Video Assistant Referee atau VAR. Kabar ini datang dari akun Instagram dari ASEAN Football. AFF menulis bahwa penggunaan VAR digunakan untuk membantu wasit dalam bertugas di laga krusial. Selain itu, wasit akan terbantu saat situasi-situasi sensitif di lapangan. VAR memang belum digunakan sebelum partai puncak. Tanpa kehadiran VAR, beberapa pertandingan diwarnai dengan tackle-tackle keras. Para pemain timnas U23 Indonesia sering mengalami tackle-tackle keras dari lawan. Sayangnya, tindakan kasar lawan itu membuat banyak pemain Garuda Muda bertumbangan. Ada 3 pemain timnas U23 Indonesia yang sudah mengalami cedera sepanjang turnamen. Ketiganya adalah Muhammad Ardiansyah, Tony Firmansyah, dan Arkan Fikri. Di samping itu, kedua tim datang ke final ASEAN Cup U23 2025 dengan rekor bagus. Ini jadi final ketiga Vietnam secara beruntun. Jika berhasil menjadi juara, maka ini jadi gelar The Golden Stars ketiga secara beruntun. Vietnam khawatir taktik berani Gerald Van den Berg di timnas Indonesia U23. Jelang bentrokan di laga pamungkas itu, media Vietnam was-was dengan taktik Gerald Van den Berg. Media Vietnam, yaitu Bongda, menganalisis bahwa Gerald Van den Berg memiliki taktik yang berani. Hal tersebut ditunjukkan ketika timnas Indonesia U23 sedang mengejar ketertinggalan dari Thailand. Awalnya skuad Garuda Muda memang kebobolan dulu dari Thailand lewat gol Yot Sakon Burafa. Gerald Van den Berg lantas merespon dengan melakukan pergantian yang berani. Mereka, timnas Indonesia, melakukan gaya bermain dan taktik aneh yang bisa menjadi senjata berbahaya, tulis laporan Bongda. Menganalisis kemenangan Indonesia atas Thailand, terutama keputusan berani pelatih Gerald Van den Berg, menjadi pelajaran penting bagi Vietnam untuk mempersiapkan diri dengan baik lanjutnya. Juru taktik asal Belanda tersebut mengganti Dominikus Dion sebagai gelandang oleh Muhammad Ferrari. Akan tetapi, Muhammad Ferrari tidak bermain di posisi aslinya sebagai bek tengah. Alih-alih menjaga pertahanan, pemain Bayangkara FC ini justru diduetkan dengan Jens Rappen di depan. Taktik tersebut berbuah manis karena Garuda Muda berhasil mencetak 1 gol lewat Jens Rappen. Elkan Bagot makin cerah bantu Ipswich Town bantai Aberdeen. Bek muda timnas Indonesia Elkan Bagot kembali menunjukkan perkembangan positif bersama Ipswich Town dalam rangkaian laga pramusim jelang musim kompetisi 2025-2026. Partisipasinya dalam 2 pertandingan terakhir membuka harapan baru untuk mendapatkan pemain bermain reguler di kasta kedua Liga Inggris. Ipswich Town melanjutkan persiapan mereka untuk menghadapi musim baru dengan kemenangan meyakinkan atas Aberdeen. Dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Fitzroy, tim Tujuluk The Tractor Boys menaklukkan tuan rumah dengan skor 3-1. Elkan Bagot tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-68, menggantikan Dara Osi di lini belakang. Meskipun Aberdeen sempat mencetak gol balasan saat Elkan sudah berada di lapangan, performa keseluruhannya tetap cukup solid, mengingat komposisi tim Ipswich Town saat itu didominasi pemain pelapis.
Keterlibatan Elkan dalam 2 laga pramusim secara beruntun menjadi pertanda bahwa dirinya masuk dalam radar utama pelatih Kieran Michkena. Sebelumnya, bek berusia 22 tahun itu juga tampil saat Ipswich Town menang 4-1 atas BW Linz, klub asal Austria, dalam laga pramusim yang digelar pekan lalu. Dalam pertandingan tersebut, Elkan dipercaya tampil sebagai starter dan bermain selama 40 menit sebelum rotasi dilakukan pada babak kedua. Penampilan positif Elkan di 2 laga tersebut memperkuat sinyal bahwa dirinya masih menjadi bagian penting dalam rencana taktik Ipswich Town untuk musim 2025-2026. Apalagi musim lalu Elkan tampil cukup meyakinkan saat menjalani masa peminjaman di Blackpool FC. Kata Madampang usai Thailand kalah adu penalti dari timnas U23 Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Noel Van Lamsan atau yang kerap disapa sebagai Madampang, buka suara usai kalah dari timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia mengalahkan Thailand di semifinal. Madampang tidak khawatir usai negaranya kalah dari Indonesia. Madampang tetap mengapresiasi kinerja Yotsa Komburava dan kawan-kawan. Thailand bakal menghadapi Filipina di laga perebutan tempat ketiga. Duel tersebut bakal digelar pada Senin di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Vietnam di partai final. Duel kedua tim digelar sehari kemudian di stadion yang sama. Kalian telah melakukan yang terbaik malam ini, ujar Madampang. Thailand kalah di babak adu penalti dari Indonesia dengan skor 6-7. Thailand nanti bakal bertarung lawan Filipina di perebutan tempat ketiga. Sementara Indonesia bakal lawan Vietnam di partai final. Saya bangga dengan kalian, Thailand. Ini perbedaan gaya melatih Gerald van den Berg dengan Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald van den Berg memiliki gaya melatih yang terbilang cukup unik ketimbang atasannya, Patrick Kluivert, yang menjabat sebagai juru taktik timnas Indonesia senior. Gaya melatih Gerald van den Berg itu mulai mendapatkan kesan tersendiri di kalangan fans dan supporter setelah dia beberapa kali memimpin timnas Indonesia U23. Yang terbaru, Gerald van den Berg mendapatkan apresiasi tersendiri di supporter timnas Indonesia saat mendampingi anak asuhnya menghadapi Thailand pada babak semifinal. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Gerald van den Berg terlihat selalu berdiri di pinggir lapangan sepanjang pertandingan. Padahal, laga yang harus dijalani skuad Garuda Muda pada partai ini terbilang sangat panjang, sebab Kadek Are dan kawan-kawan harus berduel selama 120 menit yang terdiri dari waktu normal plus tambahan waktu. Gerald van den Berg terlihat begitu setia mendampingi anak asuhnya selama duel ini berlangsung. Bahkan, dia selalu terlihat berdiri dengan tak lazim di pinggir lapangan untuk mengamati langsung permainan anak asuhnya. Gaya melatih semacam ini memang terhitung cukup menarik bagi fans dan supporter. Apalagi, sebagian besar dari mereka membandingkan gaya melatih Gerald van den Berg dengan Patrick Kluivert. Jika Gerald van den Berg selalu setia berdiri di pinggir lapangan, Patrick Kluivert memiliki gaya yang cukup berbeda saat menemani anak asuhnya. Dia lebih sering duduk di bench pemain ketimbang berdiri. Patrick Kluivert hanya beberapa kali berdiri, terutama saat memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Sepanjang laga, Kluivert lebih banyak terlihat berada di bench pemain untuk melakukan pengamatan. Tanpa naturalisasi, pemain 2 miliar ini siap gantikan posisi oleh Romeni di ronde 4. Penyerang baru Persija Jakarta Axel Runtukahu langsung mencuri perhatian usai mencetak 2 gol dalam pertandingan debutnya melawan Arema FC. Kemenangan 3-0 itu menjadi bukti awal keseriusannya membela Persija Jakarta di Liga 1 Indonesia musim ini. Penampilan gemilang Axel Runtukahu juga meningkatkan ekspektasi publik terhadap kiprahnya ke depan, termasuk peluangnya ke timnas Indonesia. Mencetak gol di laga perdana dan disaksikan ribuan di Jackmania membuatnya semakin termotivasi untuk tampil konsisten sepanjang kompetisi di Liga 1. Dalam penampilannya bersama Persija Jakarta, Axel Runtukahu tampil sebagai penyerang murni. Ia tak hanya tajam di kotak penalti, tetapi juga punya visi dan ketenangan yang membuatnya menjadi aset penting bagi Persija. Menurut Axel Runtukahu, tampil reguler bukan soal jaminan tetapi hasil dari kerja performa nyata di lapangan.
Meski digadang-gadang layak dipanggil ke timnas Indonesia usai performa impresifnya, Axel menanggapi hal tersebut dengan bijak. Ia mengatakan bahwa pemanggilan ke timnas Indonesia adalah rezeki, dan dia bila datang saatnya ia siap memberikan yang terbaik. Untuk saat ini, fokus utamanya adalah menunjukkan kontribusi maksimal untuk klub. Ketika ditanya peluangnya mengenakan seragam Garuda, Axel mengaku tak ingin berandai-andai. Ia menyadari banyak pemain hebat yang juga tengah berjuang di klub masing-masing. Maka dari itu, ia lebih memilih fokus memperkuat klubnya dan menampilkan performa konsisten setiap pekan di Liga 1. Oxford United salahkan Indonesia bikin oleh Romeni cedera. Klub asal Inggris Oxford United menyalahkan Indonesia yang telah membuat beberapa pemainnya termasuk oleh Romeni mengalami cedera parah. Hal tersebut disampaikan oleh pelatih Oxford United Gary Rowett yang harus melihat banyak pemainnya bertumbuhan saat melakoni pramusim di tanah air. Di ajang tersebut Oxford United membawa beberapa pemain pilar, termasuk rekrutan baru untuk menyambut musim 2025-2026. Hasilnya cukup apik. Usai Oxford berhasil menjadi runner-up Piala Presiden dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan dari 3 pertandingan. Tapi catatan apik itu rusak karena cederanya beberapa pemain pilar. Salah satunya adalah penyerang timnas Indonesia oleh Romeni. Karena cederanya oleh Romeni, Gary Rowett selaku pelatih Oxford United murka. Ia kemudian menyalahkan Indonesia karena cedera bintangnya itu bersama beberapa pemain lainnya. Sayangnya Indonesia telah membuat kami kehilangan beberapa pemain, kata Gary Rowett. Karenanya Gary Rowett menyebut jika timnya mau tak mau harus berbelanja pemain baru untuk menggantikan para pemain yang cedera di Indonesia. Jadi kami membutuhkan sedikit bantuan untuk mengganti pemain-pemain tersebut dan mengganti kualitasnya, lanjut pelatih berkebangsaan Inggris tersebut. Ex-pelatih Birmingham City itu menyebut jika kondisi terbaru oleh Romeni tak cukup apik, alhasil ia merasa penyerangnya tak akan kembali dalam waktu dekat. Arkan Fikri berpeluang tampil bela timnas U23 Indonesia lawan Vietnam. Meski begitu, ada satu pemain yang dipastikan absen dalam pertandingan nanti. Sebelum Arkan Fikri sempat absen saat timnas U23 Indonesia melawan Malaysia. Tanpa Arkan Fikri, timnas U23 Indonesia gagal menang dan hanya bermain imbang 0-0. Arkan Fikri absen karena mengalami cedera. Namanya kembali masuk ke dalam pemain cadangan timnas U23 Indonesia menghadapi Thailand kemarin. Kendati demikian, pelatih timnas U23 Indonesia Gerald van den Boot tidak memainkannya. Arkan Fikri disinyalir masih sedang tahap pemulihan cedera. Walaupun tanpa pemain Arema FC itu, timnas U23 Indonesia tetap menang atas Thailand lewat adu penalti. Laga final timnas U23 Indonesia melawan Vietnam akan digelar di SUGBK Selasa 29 Juli 2025. Asisten pelatih timnas U23 Indonesia Frank van Kimven berharap Arkan Fikri bisa bermain karena waktu pertandingan masih lama. Nantinya ada satu pemain yang dipastikan absen dalam pertandingan final melawan Vietnam. Sosok tersebut adalah Tony Firmansyah. Tony Firmansyah masih mengalami cedera. Sama seperti Arkan Fikri, ia juga sudah absen dalam 2 pertandingan. Media Vietnam sebut duel kontra timnas Indonesia U23 sebagai final impian. Media Vietnam menyebut hangat duel antara timnas Vietnam dan timnas Indonesia di partai final. Dalam laporan terbarunya, Soha menyebut laga puncak ini sebagai skenario terbaik yang terjadi di Asia Tenggara. Timnas Vietnam melangkah lebih dulu ke final setelah mengatasi perlawanan timnas Filipina. Beberapa jam kemudian timnas Indonesia menyusul ke partai puncak usai menyingkirkan timnas Thailand. Pertandingan final antara timnas Indonesia dan Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, timnas Thailand akan bertemu timnas Filipina dalam perebutan tempat ketiga pada Senin 28 Juli 2025 malam. Dengan pencapaian kedua tim yang konsisten sepanjang turnamen, laga final ini tak hanya akan mempertemukan 2 kekuatan terbaik, tetapi juga menjadi panggung untuk generasi muda sepak bola ASEAN untuk kemampuan dan mental juara.
Konfrontasi antara dua kekuatan utama di kawasan ini menjanjikan final impian di U23 Asia Tenggara 2025, di mana Vietnam dan Indonesia bertekad untuk memenangkan kejuaraan. Tulis media Soha.